Tidak mungkin seorang Jokowi seperti Jokowi itu tidak punya integritas kepada bangsa dan negara ini. Untuk apa diragukan? Begitu juga dengan Ibu Mega. Urusannya ini adalah urusan Idul Fitri yang mubarak. Menurut Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal afina anin nas. Siapa orang yang duluan memberikan maaf? Bukan urusan moral, bukan urusan segala macam. Kalau Pak Ngabalin ya memang mesti ngomong gitulah. Dia harus melindungi maaf presiden kan. Tapi ya memang nggak bisa ditutupi. Memang ada masalah antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Itu semuanya yang memilih itu rakyat. Yang menentukan itu rakyat. Yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya itulah demokrasi. Kamu belum baca sih ya. Dulu reformasi itu apa sih? Kan berubah. Merubah apa? Jabatan seorang pemimpin. Ya sudahlah, aturan itu kok diikuti ya. Jangan dilanggar-langgar. Nah. Bicara tentang Ibu Mega dan bicara tentang Jokowi ini adalah bicara tentang tokoh besar di Republik ini. Kan kita cuma lihat dari publik ini. Karena mereka tokoh besar makanya kita lihatin. Tunggu nih, enggak karena pemilunya udah selesai, sudah ada pemenangnya, iya, sudah ada yang terpilih. Itu MK urusannya. Enggak, bukan menurut saya, karena mereka tokoh besar itu makanya kita perhatiin. Kalau tokoh kecil kan kita perhatiin gak kelihatan. Jadi mereka tokoh besar kita lihatin. Tokoh besar tapi manusia. Yang gak apa-apa juga kita komentarin. Tokoh besar tapi manusia, Hensat. Mereka berdua bukan malaikat. Ya, bukan. Jokowi dan Megawati ini tokoh besar tapi manusia bukan malaikat, punya keterbatasan, punya kekurangan. Harkat dan martabat manusia itu harus dijaga semua orang. Benar. Begitu. Tuh. Kalau malaikat nggak kelihatan. Nggak, kalau harapan rakyat mau ketemu, mudah-mudahan Pak Jokowi Bu Mega dengar ya ketemulah gitu kan, tokoh besar. Ya bukan malaikat lah, susah. Kenapa sih mau dipikirkan urusan yang begini? Oh ini orang tokoh kok, kita kroco-kroco kecil-kecil begini untuk apa kita pikirkan? Ini loh tokoh, orang-orang ini orang-orang hebat, orang-orang yang punya integritasnya tidak diragukan. Kalau Pak Ngabalin ya memang mesti ngomong gitulah. Dia harus melindungi maaf presiden kan. Tapi ya memang nggak bisa ditutupi. Memang ada masalah antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Tidak mungkin seorang Jokowi seperti Jokowi itu tidak punya integritas kepada bangsa dan negara ini. Untuk apa diragukan? Begitu juga dengan Ibu Mega. Urusannya ini adalah urusan Idul Fitri yang mubarak. Menurut Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal afina anin nas. Siapa orang yang duluan memberikan maaf? Bukan urusan moral, bukan urusan segala macam. Nampaknya kan juga gesturnya Pak Jokowi juga tidak menginginkan ada rekonsiliasi dalam waktu dekat dengan Ibu Mega. Jadi artinya tidak ada, yang minimal yang terlihat di layar kaca atau dilihat di media massa, itu tidak ada usaha ya dari Pak Jokowi memang untuk menginginkan bertemu dengan Ibu Mega. Tidak diragukan ini moral orang-orang hebat ini. Tokoh bangsa, Ibu Mega, dan lain-lain sebagainya. Nah kita ini sedang belajar dari tokoh-tokoh ini. Pada posisinya jangan kita bicara dalam menilai moral. Jangan bicara tentang akhlak. Anda tidak lebih tahu daripada orang-orang ini. Lebih tokoh ini orang-orang ini dari kita. Iya kita perhatiin karena mereka. Gak usah kita komentari terlalu panjang lebar. Mau MK, mau siapa menang, mau siapa kalah, udah urusan belakang. Pak Ngabalin benar juga. Bilang bahwa ini masalah waktu. Ya mau kapan kan ya waktu lah. Tapi ya memang nggak bisa ditutupi, memang ada masalah antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dalam artikel dia di media nasional kemarin kan sebetulnya kegelisahan Ibu Mega itu disampaikan di sana yang intinya adalah kesetiaan kepada konstitusi itu penting kan gitu. Nah yang disoroti oleh Ibu Mega terhadap Pilpres kemarin nih ada ketidaksetiaan kepada konstitusi yang kemudian disasar oleh Bu Mega dalam bentuk kegelisahan-kegelisahan itu. Jadi pertemuan antara Pak Jokowi dan Bu Mega ini benar kata Pak Ngabalin, pertemuannya tentang waktu aja kapan ketemunya gitu. Tapi ya kita juga nggak bisa memperkirakan waktunya itu kapan. Tapi ini bukan masalah yang biasa dalam politik kalau menurut saya. Kalau hal lain mungkin iya, tapi antara Bu Mega dan Pak Jokowi ini nggak biasa. Bukan masalah yang biasa kalau tentang Ibu Mega ini. Jadi kalau kemudian diharapkan masalah waktu yang menyelesaikannya, saya rasa harus lebih dari sekedar waktu, memasrahkan diri kepada waktu bila ingin pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi terjadi. Misalnya dengan kepergian ke Medan saja,
sebelum bertemu Ibu Mega kan sebetulnya bisa diatur juga. Presiden kan punya prioritas tersendiri ya. Pada saat Pak Jokowi mengatakan, saya tidak akan kemana-mana, saya akan menunggu waktu dari Ibu Mega dulu, baru saya pergi keluar daerah. Kan bisa saja begitu, tapi kan enggak. Pak Jokowinya lebih milih ke Medan, ke Solo. Dan pertemuan Ibu Mega ya, seperti kata Pak Ngabalin, dianggapnya sebagai ya udahlah ntar aja kalau misalnya memang bisa ketemu. Tapi kan sebetulnya sebagai presiden, dia bisa mengultimatum ke anak buahnya kan. Ibu Mega dulu, setelah saya ketemu Ibu Mega, baru saya ketemu yang lain, kan bisa begitu, tapi kan tidak. Kantor Staf Presiden merespon soal kemungkinan pertemuan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri dalam suasana Idul Fitri. Sampai saat ini belum ada wacana pertemuan dua tokoh. Ini soal waktu, kata tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin dalam keterangan video pada Kamis 11 April 2024. Ngabalin memberi contoh, misalnya saat ini Jokowi dan Ibu Negara Iriana sudah ada agenda berkunjung ke Medan untuk menjenguk anaknya. Presiden Jokowi menggelar open house atau gelar geria untuk publik Idul Fitri di Istana Negara pada Rabu 10 April 2024. Pada hari yang sama, Megawati menerima sejumlah tamu terbatas di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto mengatakan, Megawati tak menggelar acara open house untuk publik, layaknya pejabat-pejabat negara. Kalau toh ada tamu hadir, kata dia, mereka adalah kolega dekat atau keluarga presiden kelima tersebut atau open house terbatas. Hanya sahabat-sahabat Ibu Megawati yang datang open house terbatas, yang juga menunjukkan suatu komitmen bagi Indonesia, bukan bagi keluarga. Ujar Hasto saat ditanya kemungkinan kehadiran Jokowi di Teguh Umar, Jakarta Pusat pada Rabu 10 April 2024. Dalam keterangan pada Kamis, Ngabalin menyebut baik Jokowi dan Megawati adalah orang-orang bersih. Dalam situasi saat ini, kata politikus Golkar ini, ada baiknya melihat kedua tokoh dalam keadaan tenang sebab keduanya memberikan yang terbaik bagi bangsa. Presiden yang secara formal masih merupakan kader PDIP, disebut-sebut pecah kongsi dengan partainya akibat perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024. Putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sementara PDIP mengusung ex-gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. PDIP dalam berbagai kesempatan mempersoalkan dugaan keterlibatan Jokowi memenangkan Prabowo Gibran, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres-cawapres, hingga politisasi program pemerintah seperti bantuan sosial. Mengenai hubungan Jokowi dan PDIP, Menteri Sekretaris Negara Pratikno hanya menanggapi secara singkat, baik-baik saja. Kata dia saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu 3 April 2024. Ketika ditanya status Jokowi sebagai kader di Partai Banteng dan komunikasi Presiden dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Pratikno hanya menjawab dengan menegaskan bahwa keadaannya baik-baik saja. Perlu diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri diprediksi bertemu setelah putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Prabowo disebut bisa menjadi jembatan pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Megawati yang hubungannya saat ini tidak baik. Rekonsiliasi kebangsaan bisa terjadi, tetapi kalau koalisi akan melihat perkembangan terakhir, Ibu Megawati dan Prabowo tidak ada masalah,
ujar pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, Henry Satrio, saat dihubungi pada Jumat 12 April 2024. Dia menuturkan hubungan para tokoh politik tersebut merupakan dua hal berbeda. Menurut dia, pertemuan Prabowo dan Megawati akan terjadi setelah sidang di MK selesai. Aneh kalau Pak Prabowo bertemu Ibu Megawati saat sidang berlangsung. Nanti yang sedang sidang bingung. Pucuk pimpinannya sudah bertemu, ujar dia. Rekonsiliasi kebangsaan setelah pemilihan presiden, kata dia, mungkin saja terjadi. Namun, wajar jika PDIP akhirnya mengambil sikap untuk berada di luar pemerintahan. Ibu Megawati sebagai Ketua Umum pemenang pemilihan legislatif bertemu dengan Ketua Partai Politik pemenang Pilpres atau Prabowo. Memang harus ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif, tapi sebaiknya harus ada yang di luar pemerintahan, terang dia. Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Rosan Ruslani, mengunjungi kediaman Megawati saat Hari Raya Idul Fitri pada Rabu 10 April 2024. Rosan mengaku tidak ada pembahasan politik dalam pertemuan itu. Namun, seusai pertemuan, Rosan bertemu dengan elit Partai Gerindra termasuk Prabowo di rumah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad.